Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Probabilitas dan Statistika akan menjelaskan tentang analisis pelanggan perusahaan listrik negara menggunakan metode forecasting. Dan saya Muhammad Ilham Muazib dengan NIM 4231901044 dan Perkenalkan, nama saya Alip Sendi Maulana dengan NIM 4231901046. yang pendahuluan. Penggunaan tenaga listrik sangat diperlukan bagi kehidupan sehari-hari serta sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama dibutuhkan. Kebutuhan listrik akan sering meningkat menimbang perkembang jumlah penduduk dan jumlah investasi di berbagai industri. Penggunaan listrik merupakan faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat, baik secara sektor rumah tangga, penerangan, komunikasi, industri, dan sebagainya. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama pengertian forecasting, yang kedua metode regresi kuadrik, ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil analisa. Pengertian forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Dan hasil tersebut yang akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan. Metode tren kuadrik merupakan salah satu tren yang tidak linier atau non-linier. Karena tren kuadrik atau disebut juga dengan tren parabola ini memiliki kecenderungan data yang kurvanya berpola lengkungan. Sedangkan tren linier adalah tren yang menggunakan persamaan garis lurus. Tren kuadrik adalah nilai variabel yang tak bebasnya naik atau turun secara linier atau terjadi parabola apabila data yang dibuat scatter plot atau hubungan variabel dependen atau independen adalah kuadrik. Penggunaan tren kuadrik terjadi karena seringkali perkembangan nilai suatu berubah yang dalam jangka pendek atau menengahnya berpola linier. Menjadi tidak linier dalam jangka panjang, kan konsekuensinya harus dibuat persamaan tren yang tidak linier. Oke, Lep. Adapun beberapa metode penelitian yang telah kami kerjakan. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data pada penelitian dilakukan dari laporan statistik konsumen listrik negara yang dibuat oleh PT PLN Indonesia. Pengolahan data. Pengolahan data adalah pengubahan data-data yang telah disurvei sehingga dapat dimasukkan ke dalam perangkat lunak. Pengolahan data berdasarkan pengelompokan data hasil jumlah konsumen listrik negara dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Tugas ini melakukan prediksi atau perkiraan jumlah konsumen listrik rumah tangga di masa mendatang dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode regresi kuadrik dan mensimulasi dengan memperkirakan perkembangan konsumen listrik negara dari tahun 2019 sampai dengan nantinya. Dan yang terakhir, perhitungan data. Pada tahap ini, melakukan perhitungan untuk memperkirakan nilai konstanta yang dicari, yaitu hasil jumlah konsumen listrik negara pada bagian rumah tangga dengan menggunakan persamaan regresi kuadrik sederhana. Adapun hasil analisa yang telah kami dapatkan yaitu mempersiapkan data. Jumlah konsumen yang digunakan sebagai data dalam pengolahan data penelitian ini merupakan data hasil jumlah konsumen listrik negara yang terdapat pada laporan jumlah konsumen listrik negara. Data historis yang digunakan sebagai data acuan untuk pengolahan data dalam penelitian ini merupakan data jumlah konsumen listrik tahun 2000 sampai tahun 2019. Dengan mengolah menjadi periode tahunan berikutnya yaitu tahun 2020 dan seterusnya. Adapun tabel data hasil pelanggan perusahaan listrik dari tahun 1999 sampai dengan 2019 yang telah kami dapatkan. Dan ini contoh tabel yang telah kami dapatkan dari tahun 1999 sampai dengan 2019 dan penggunaan dari rumah tangga. Dan adapun grafik yang telah kami peroleh atau yang telah kami buat dari tahun 1999 sampai dengan 2019. Dan bisa dilihat dari grafik yang telah kami buat ini selalu terjadi peningkatan dari tahun 1999 sampai tahun 2019. Oke, kepada Alip untuk slide selanjutnya saya persilakan.
Oke, terima kasih kepada Saudara Ilham. Selanjutnya, kita akan memforecasting data yang disebutkan oleh Saudara Ilham. Ini kami akan memakai aplikasi Minitab dan menggunakan time series metode quadric. Kenapa pakai quadric? Dikarenakan sebelumnya, pada slide sebelumnya, kurvanya berbentuk seperti parabola. Oleh karena itu, kami ingin menggunakan regresi quadric. Seperti model tipenya sudah ada, datanya rumah tangga, dan banyak datanya ini berjumlah 21. Dan hasil yang dapat kita peroleh ya ini, untuk MAP-nya nilainya 2,22, untuk MAD-nya bernilai 8,73. Oleh karena itu, hasil forecast-nya untuk 10 tahun mendatang sudah kita dapatkan. Ya, ini dalam bentuk grafisnya, forecast-nya. Dalam 10 tahun mendatang, jumlah pelanggan konsumen listrik akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, untuk pihak PLN untuk bisa dari hasil dari kami ini, mungkin pihak PLN bisa untuk menyiapkan jumlah dayanya untuk mencukupi tren pelanggan yang akan naik ini. Mungkin cukup sekian, Saudara Ilham. Suaranya nggak ada, Saudara Ilham. Oke, terima kasih untuk Saudara Alif atas penjelasan dari metode forecasting yang telah kita buat tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang telah kami buat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.